Dan dikutip dari idntimes.com, 99ers kalau misalnya kontrak antara New Jeans dan Adore itu tetap dikatakan sah. Dua anggota dari New Jeans yaitu Herin dan juga Hyein itu memutuskan untuk kembali. Ini beneran yang balik ke Adore cuma berdua. Gimana, apa kabar yang bertiga? Rise akhirnya bakalan comeback. Wow, terima kasih loh yang sudah membawa ya konsep pangeran kepada member-member Rise, karena itu cocok. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Kita awali Gangnam Iyagi episode kali ini dengan War is over. Akhirnya, ya ampun, setelah hampir 1 tahun menemukan titik terangnya, ya kan. Ada mulu emang huru-hara tahun 2025. Diharapkan girl group yang satu ini bisa bersinar, bercahaya di tahun 2025 ya, karena dapetin awards banyak pada tahun-tahun sebelumnya. Nggak taunya emang kudu vakum dulu kayaknya di tahun 2025 ini. Ada update soal girl group New Jeans 99ers yang sudah menemukan titik terangnya. Walaupun gak terang-terang amat, tapi lumayan lah ya gitu kelihatan nih kira-kira New Jeans tuh akan gimana lah ke depannya, udah mulai kelihatan gitu. Kalau yang tadi War is over, selain New Jeans ada Wait is over, karena Rise akhirnya bakalan comeback di bulan November. Jadi kita bakalan ngobrolin dan juga ngegosipin yang satu girl group ya, yang satu juga boy group. Visualnya gak usah ditanyain lah ya. Daripada kamu penasaran, cus kita langsung bahas aja di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Oke, kita mulai dengan yang panas-panas, walaupun di studionya Play 99ers lagi AC-nya dingin ya. Tapi kalau ngobrolin tentang New Jeans, kapan sih nggak panas ya? Sebenarnya kalau misalnya kamu mau tahu runtutan cerita tentang kasus New Jeans, terus Adore dan juga Min Hee-jin, itu udah pernah dibahas di episode Gangnam Iyagi sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Jadi udah setengah tahun ya, itu episode yang berikut, dan kamu bisa tonton lah ya di sini dan di sini begitu. Kita update aja soal yang paling baru dari New Jeans ini, karena dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul Divisi Perdata ke-41 akhirnya memutuskan ya bahwa kontrak eksklusif antara Adore dan juga New Jeans ini masih sah dan juga tetap berlaku. Hal ini disahkan dan juga ditetapkan itu di hari Kamis 30 Oktober 2025, dan dikutip dari idntimes.com, 99ers kalau misalnya kontrak antara New Jeans dan Adore itu setelah melalui beberapa kali persidangan, terus naik banding dan juga huru-hara yang kemarin itu ya tetap dikatakan sah begitu. Karena dikutip dari Yonhap News, sidang ini dilakukan juga kemarin cuman perwakilan hukum dari New Jeans dan juga Adore, dan akhirnya memutuskan, katanya dari pengadilan ini bilang sulit sebenarnya mengakui kalau Adore itu sudah melanggar kewajiban penting yang menjadi dasar keputusan kontrak, dan menegaskan bahwa kontrak eksklusif antara Adore dan juga New Jeans itu memang masih berlaku. Kan dulu ditandatangani di tanggal 21 April 2022, dan ini tetap sah sesuai dengan masa berlaku yang ada di kontrak tersebut. Kalau nggak salah sih kurang lebih 5 tahun ya kontraknya, berarti dari tahun 2022 akan berakhirnya di tahun 2027 begitu. Sebenarnya kalau misalnya mungkin kamu 99ers punya pendapat yang sama kayak Mayang gitu sejak huru-hara ini terjadi, ya POV-nya sih sebenarnya ya udah deh New Jeans kelarin dulu kan kontrak pertama gitu kan ya. Nanti kalau misalnya memang ada kurang-kurang srek gitu kan ya, atau kurang gak enak hati, ya diobrolin lah untuk perpanjangan kontrak kedua, maunya gimana nih, apakah ada deal-dealan dan lain sebagainya begitu. Alhasil dari putusan persidangan tersebut gitu kan ya,
dari pengadilan juga akhirnya menolak nih argumen New Jeans yang sempat membela nih kalau pelanggaran kontrak eksklusif juga terjadi karena pemecatan CEO Min Hee Jin begitu kan, sempat ada statement seperti itu, tapi dari pengadilan juga menolak argumen tersebut. Dan tetap aja sih dari pengadilan tuh bilang loh kok nggak ada kok gitu sangkut pautannya gitu antara pemecatan CEO Min Hee Jin dari Adore gitu dengan kontrak eksklusif antara Adore dan juga New Jeans, karena itu halnya berbeda gitu. Toh dari awal juga sebenarnya kan masalahnya antara Adore dan juga Min Hee Jin. Nah nih New Jeans itu kan sebenarnya kontraknya sama Adore dong gitu. Katakanlah ada sesuatu yang terjadi dengan Min Hee Jin, ya kontrak antara Adore sama New Jeans selama itu berjalan gitu dan terjadi, ya nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Makanya ya make sense pemutusan dari pengadilan seperti itu ya kan. Sampai pada akhirnya gitu kan sempat naik banding beberapa kali karena mungkin New Jeans juga membantah gitu kan ya putusan pengadilan beberapa kali, terus bilang juga ada beberapa faktor yang didapatkan oleh New Jeans gitu dan itu dikatakan tidak nyaman lah ya selama mereka di Adore, dan kata pengadilan pun itu tidak bisa membantu untuk menaik banding gitu. Jadi sampai ketok palu terakhir ya dikatakan Adore dan juga New Jeans ini masih terikat kontrak eksklusif dan tidak bisa diputuskan salah satu pihak begitu. Dan alasan-alasan yang sudah dikeluarkan New Jeans juga menurut pengadilan itu tidak cukup kuat untuk memutus kontrak tersebut begitu. Dan setelah putusan tadi diputuskan oleh pengadilan di tanggal 30 Oktober 2025, dari pihak New Jeans pada awalnya mengatakan bahwa mereka akan segera mengajukan banding. Nah, di sini Mayang udah kayak hopeless. Mau banding apa lagi gitu kan ya, apa lagi New Jeans mau ngeluarin statement apa lagi, dah beres tuh ya gitu kan. Statement di akhir bulan Oktober, jol cenah ya istilah bahasa Sunda teh ya. Menyusul berita tersebut ada update lah di tanggal 12 November 2025 yang bilang katanya Adore ini ngumumin kalau dua anggota dari New Jeans yaitu Haerin dan juga Hye-in itu memutuskan untuk kembali dan juga menjalani kegiatan di agensi Adore. Kaget nggak? Sama lah, luar biasa, kayak katanya nih mau naik banding ya gitu. Tapi ternyata menyatakan secara resmi lewat Adore lagi pernyataannya bahwa ya dua membernya New Jeans ini akan bertahan di Adore begitu, dan berarti nurut dong dengan keputusan pengadilan yang sudah diputuskan di akhir Oktober kemarin dan menggagalkan bandingnya begitu. Dan lewat pernyataan resminya Adore bilang nih kalau misalnya Haerin dan juga Hye-in itu telah menyampaikan niat mereka untuk melanjutkan aktivitas bersama agensi Adore. Ini juga akhirnya ada lah ya sedikit cahaya gitu karena penerangan tentang kasus ini yang baik nih, dua orang sudah kembali ke Adore dan Adore juga berjanji katanya akan memberikan dukungan penuh untuk Hye-in dan juga Haerin ke depannya dan meminta dukungan para fans juga untuk mensupport segala aktivitas dan juga segala keputusan yang sudah diambil sama Haerin dan juga Hye-in begitu. Dan ada juga beberapa ya K-Nats dan juga mungkin netizen di luar sana yang berspekulasi bahwa kembalinya dua member New Jeans ke Adore ini adalah jadi salah satu pertimbangan mungkin ya, karena kalau melanjutkan banding ya bisa jadilah ya gitu New Jeans ini dikatakan dirugikan semakin besar gitu. Nah dari situ timbul pertanyaan ya kan, ini beneran yang balik ke Adore cuma berdua, gimana apa kabar yang bertiga? New Jeans kan dari awal emang dibentuk berlima begitu kan. Nah ini yang bertiga mau gimana? Kok nggak ada statement apapun di tanggal 12 November kemarin? Nah udah tuh kan semua udah berspekulasi jangan-jangan yang bertiga ini tetap mengikuti Min Hee Jin, atau yang tiga orang ini memang sengaja untuk menunda gitu kan sampai mungkin mereka punya berpikiran sesuatu or something gitu. Tapi ternyata di tanggal yang sama yaitu di tanggal 12 November 2025 ya agak sore ke malam lah ya gitu kalau di waktu Indonesia. Dan akhirnya member lainnya, ketiga member sisanya ada Minji, Hani dan juga Daniel
itu menulis pernyataan resmi secara pribadi ya. Jadi belum secara resmi oleh Adornya gitu. Dan itu dikutip dari Pan Cafe. Kurang lebih pernyataan resmi dari Minji, Hani dan juga Daniel itu memang intinya mereka sudah mempertimbangkan matang-matang dan memutuskan gitu kan ya untuk kembali ke Adore juga begitu. Memang katanya karena salah satu member dari bertiga itu sedang ada kegiatan di Antartika, jadi sedikit terlambat lah ya menerima informasi terbaru. Alhasil setelah dirundingkan dan juga mungkin berdiskusi bertiga, memutuskanlah kalau misalnya mereka akan kembali juga ke Adore begitu. Akhirnya dari pernyataan singkat tersebut lengkap sudah 5 member New Jeans ini, walaupun ya yang 3 lagi kan belum ada statement resmi dari Adore ya gitu terkait kembalinya 3 member sisanya ke Adore. Dan berdasarkan sumber dari industri musik, di tanggal 14 November kelima anggota juga tidak akan melakukan banding atas putusan sidang pertama seperti rencana awal. Jadi banding yang tadinya sudah akan dilanjutkan oleh New Jeans di akhir bulan Oktober itu gagal alias tidak akan dilanjutkan. Dan mungkin itu juga yang akhirnya bikin banyak para fans, wow nih New Jeans kalau emang beneran jadi gitu ya ngajuin banding lagi, kuat banget 1 tahun loh kurang lebih, berarti kan dari awal permasalahan sampai nanti mungkin kalau emang beneran dinaikin bandingnya, tapi ya untungnya nggak jadi begitu. Dan ternyata nggak sampai situ 99ers. Oke, kabar bahagianya kita terima ya. Kelima member dari New Jeans sudah bersedia untuk kembali lagi ke Adore dan melanjutkan kontrak eksklusif yang tersisa. Tapi ternyata di sisi lain ada update terbarunya kalau misalnya 3 member yang tadi menyusul ya, itu meminta syarat sebelum kembali promosi grup, katanya begitu. Dikutip dari official K-Vibes bahwa dari sejumlah member dan juga sejumlah sumber industri juga bilang kalau misalnya ya memang ada konflik lah ya gitu internal di antara New Jeans, member New Jeans itu sendiri, antara 2 member yang sudah join dan juga 3 lagi begitu. Dan mungkin konflik tersebut juga dipicu dari perbedaan pendapat mengenai peran Min Hee Jin terhadap New Jeans itu sendiri. Katakanlah gitu kan, yang 3 member yang nyusul itu Daniel, Hani dan juga Minji pro banget nih kalau misalnya Min Hee Jin tuh masih jadi bagian New Jeans dan harus tetap nih bersumbangsi terhadap New Jeans gitu. Tapi ini juga belum tahu ya, ada yang bilang katanya ya mereka bertiga tuh pengen lagi kembali ke Adore dengan syarat Min Hee Jin ini tetap bersumbangsi atau tetap bekerja sama lah dengan New Jeans, walaupun mungkin nggak jadi CEO Adore tapi mungkin jadi bagian tim eksternalnya, katakanlah begitu. Tapi syarat tersebut juga masih belum ada konfirmasi secara langsung dari Adore gitu, atau mungkin negosiasi yang terjadi antara member New Jeans dengan Adore juga belum ada pernyataan secara resmi sejauh Mayang Take hari ini. Dan pada tanggal 16 November 2025 dari Adore juga memang sudah dimintai keterangan terkait rumor-rumor yang tadi ya, dugaan-dugaan yang minta persyaratan itu, tapi dari agensi bilangnya sih sulit untuk mengkonfirmasi ataupun menyangkal. So far sebenarnya pernyataan ini terbaru ya ketika Mayang Tech Podcast ini adalah ya Adore akan tetap melindungi New Jeans dan juga kelima membernya terhadap mungkin obrolan-obrolan atau mungkin spekulasi negatif di luar sana. Ya katakanlah udah 100% nama New Jeans sudah dibawa Adore, dan apapun yang menyangkut nama New Jeans itu akan dilindungi oleh Adore begitu. Doa yang terbaik sebenarnya untuk New Jeans, seluruh membernya, dan juga mungkin untuk Adore-nya juga. Banyak harapan yang benar-benar diharapkan kepada New Jeans untuk bisa comeback, terus juga untuk bisa berkarya lagi, karena jujur udah menghasilkan banyak prestasi, terus juga lagu-lagunya, dan udah punya kayak mungkin vibes tersendiri lah ya gitu, gaya tersendiri. Oh New Jeans tuh ini nih punya ciri khas ini nih kayak gitu. Kalau yang tadi war is over, yang sekarang wait is over. Ada yang mau comeback 99ers, nah
Yang comeback ini bikin Mayang bahagia setelah yang tadi bikin panas ya, kadang bikin rungsing sedikit. Tapi mudah-mudahan nanti New Jeans juga menemukan titik terangnya ya, seterang visual dari Rise. Ini kayak salfok banget jujur ya gitu dengan comebacknya Rise yang udah ditunggu-tunggu sama para fans. Aku nggak tahu sih sebenarnya gebrakannya itu akan seheboh apa gitu. Tapi yang jelas Rise ini bakalan comeback di bulan November 2025 ini 99ers. So far kayaknya Bayang belum pernah ngebahas si Rise di Gangnam Iyagi. Jadi kita kenalan dulu sama profil singkat dan juga member-member dari Rise. Oke, jadi Rise ini atau mungkin salah satu singkatan dari Rise and Realize itu merupakan salah satu boy group yang ada di bawah naungan dari SM Entertainment yang debut di tanggal 4 September 2023 dengan album single pertamanya adalah Get a Guitar. Dan Rise sendiri punya fandom atau fansnya yang disebut Bryce yang punya makna seorang yang selalu membantu Rise terbang dan akan selalu bersama dengan Rise kapan saja dan di mana saja begitu. Rise ini debut dengan 7 member, tapi pada saat perjalanannya satu member ini memang harus memisahkan diri dari Rise dan akhirnya melanjutkan perjalanan Rise dengan 6 member saja. Kita kenalan dulu dengan masing-masing membernya. Yang pertama ada Shotaro atau Osaki Shotaro yang lahir di tanggal 25 November 2000 sebagai dancer. Terus ada Ansok yang lahir di tanggal 19 Maret 2001 sebagai visual. Lanjut lagi ada Sungchan yang lahir di tanggal 13 September 2001 sebagai rapper. Lanjut ada si cakep Wonbin ya yang lahir di tanggal 2 Maret 2002 sebagai vokalis, dancer, visual dan juga center. Terus lanjut lagi ada Sohee yang lahir di tanggal 21 November 2003 sebagai main vokalis. Dan member yang keenam ada Anton yang lahir di tanggal 21 Maret 2004 sebagai visual dan juga maknanya begitu. Nah ini nih yang benar-benar Mayang tungguin sebenarnya dari comebacknya Rise karena sebelum Mayang tahu tanggal comebacknya, Mayang justru kelihatan dulu nih teaser foto dan juga trailer dari music videonya kayak wow, terima kasih loh yang sudah membawa ya konsep pangeran kepada member-member Rise karena itu cocok 100% cocok dan valid banget. Jadi comeback kali ini sebenarnya menandakan kembalinya Rise dari 6 bulan yang lalu sejak ngerilis full album perdananya mereka Odyssey di bulan Mei 2025 begitu. Sejujurnya sejak debut di tahun 2023 Rise ini udah punya banyak banget karya dari mulai digital single terus mini album bahkan mereka juga debut di Jepang ya kan. Pokoknya emang karya-karyanya udah banyak banget lah ya gitu. Dan ini pasti yang ditunggu-tunggu sama fansnya Rise kan untuk comeback gitu kan ya. Karena di tanggal 24 November 2025 Rise ini akan ngerilis second single yang lagu utamanya itu nanti ada Fame ya. Dan judul second singlenya juga Fame, jadi dengan judul yang sama. Dengan ada 2 lagu lainnya di dalam single tersebut, ada Something's in the Water dan juga Sticky Like begitu. Dan lewat Fame ini justru punya apa ya menurut Mayang konsep yang berbeda dari comeback sebelumnya. Dan yang tadi Mayang bilang mereka tampil dengan sosok yang apa ya mature, terus juga lebih dewasa, terus lagi visualnya juga bener-bener wah gitu loh kayak aku nggak bisa merem lihatnya kayak ini mah milihnya dengan mata merem juga ikhlas yang mana aja cap cip cup kembang kucup nggak apa-apa kan ya. Dan dari Rise juga udah ngebagiin foto teaser terbaru dari member maupun grupnya yang dirilis kemarin di tanggal 16 November. Kalau misalnya kamu penasaran bisa banget untuk dicek di Instagramnya Rise ataupun di Instagramnya dari SM Town. Sebenarnya konsepnya klasik ya, tadi Mayang bilang gitu ala-ala bangsawan, mereka jadi pangeran bertemu dengan para kuda, terus juga latarnya itu kayak di istana kerajaan antara mungkin era-era Bridgerton tahu kan ya kayak gitu. Nah
kebayangkan visualnya mereka yang udah cakep dipakein baju-baju ala bangsawan. Bas, begitu. Dan trailer untuk music video sendiri itu udah dirilis sebenarnya di YouTube-nya SM Town itu di tanggal 2 November 2025 kemarin. Jadi akhirnya semua para fansnya Rise ini sudah tergambar lah kira-kira nanti comebacknya Rise itu mereka visualnya akan separah apa gitu kan. Jujur sungkem banget Mayang sama yang nentuin konsep comeback Rise kali ini karena secocok itu dan kayak ini udah tinggal nungguin aja lagunya akan dibawa kemana gitu kan ya. Apakah kita akan oleng berjamaah? Kita tunggu saja jawabannya dan juga teka-teki dari konsep terbaru comebacknya Rise yang bakalan dirilis di tanggal 24 November 2025. Siapin juga ya uangnya, jangan lupa karena pre-order albumnya juga udah di order dari sekarang ya kan, udah bisa dibeli dari sekarang. Jadi selamat gagal nabung part sekian. Begitulah kehidupan menjadi K-popers apalagi multi fandom begitu. Dan jangan lupa Rise juga akan segera datang ke Indonesia kalau nggak salah nanti di bulan Januari 2026. Jadi mungkin comebacknya kali ini nanti akan di-present secara langsung di konsernya di Jakarta, Indonesia awal tahun depan. So nanti Niners, kalau misalnya kamu punya spill detik lagi ya tentang info update ya per-K-popan duniawi ini duniawi ini boleh banget kasih tahu sama Mayang di kolom komentar. Dan pokoknya sampai ketemu lagi sama Mayang di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.